Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang terpenting itu adalah komitmen pada diri sendiri bahwasanya aku mau mengamalkan ini, aku berdoa pengen minta ini, udah sisanya serahkan ke Allah. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita ketemu untuk di session bareng Z di segmen yang kali ini kita ada di episode ke-28. 27 apa 28 ya? Lupa. Oke, hari ini aku mau sharing tentang sholawat seperti biasanya. Karena sekarang aku punya 2 segmen. Mungkin teman-teman yang belum tahu bisa cek di video aku sebelumnya. Tapi sebelum kita bahas tentang sholawat, kali ini aku mau minta tolong ke teman-teman untuk like, subscribe, dan share video-video aku yang sekiranya bermanfaat buat teman-teman atau buat temennya teman-teman atau keluarganya teman-teman gitu. Jadi selama ini aku nggak pernah ya minta subscribe, minta di share atau apa. Tapi kalau teman-teman nggak jadi minta. Kalau teman-teman suka dan mau share ya silakan. Kalau misalnya mau di like ya silakan, di dislike ya silakan. Terus kalau misalnya ini bermanfaat ya harusnya di like ya, bukan di dislike ya. Oke, jawabanku nggak rapi banget sih. Oke. Kali ini aku mau sharing tentang sholawat. Jadi tentang sholawat yang aku amalkan selama ini dan hal-hal apa aja yang aku alami setelah mendawamkan sholawat gitu ya. Jadi mungkin di antara teman-teman semuanya ada yang merasa aku udah ndawamin sholawat, aku udah ngamalin sholawat, tapi keinginanku gak terkabul, aku malah hidupnya jadi susah, aku malah nggak seenak yang diceritakan orang-orang, nggak seperti yang diceritakan orang-orang. Aku sudah baca sholawat tapi aku nggak kunjung dapat jodoh, terus aku sudah sholawat tapi jodohku nggak datang-datang, aku sudah sholawat tapi aku semakin kesulitan gitu. Oke teman-teman, jadi kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku sejauh ini mengamalkan sholawat. Jadi gini, aku adalah tipikal orang yang kalau misalnya aku ngedapetin sesuatu atau aku nggak ngedapetin sesuatu, itu aku orangnya itu kayak mau nge-share itu mikir gitu loh. Sebenarnya aku khawatir ketika aku share nanti ada teman yang ngelakuin itu ternyata teman-teman nggak bisa dapetin sesuai ekspektasinya teman-teman. Terus teman-teman itu merasa bahwasanya itu salah gitu. Yang aku khawatirin itu kayak gitu. Padahal sebenarnya itu gini loh. Setiap orang itu pasti bisa ngedapetin apa yang dia butuhkan. Cuman kebanyakan dari kita itu selalu mengutamakan apa yang kita inginkan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah doa, udah sholawat, dawamin sholawatnya bahkan 10.000 sehari atau bahkan lebih kayak gitu-gitu, tapi teman-teman belum ngedapetin sesuatu yang teman-teman minta, coba deh ditelisik lagi, coba dicari tahu lagi ke dalam diri sendirinya teman-teman. Coba, ini kan lagi ada momen dimana kita diminta oleh Allah untuk lebih banyak sendiri, untuk lebih banyak bareng keluarga. Itu coba dicari gitu, kira-kira apa yang selama ini sebenarnya teman-teman dapat tapi teman-teman nggak nyadarin itu, cuman dianggap ya udah gitu aja. Jadi dapat apapun itu dianggap ya udah gitu, karena itu nggak sesuai yang dimau saat itu gitu. Kalau aku orangnya selalu mencoba, misalnya aku berdoa nih, aku minta ya Allah berilah aku jodoh agar aku bisa menikah tahun ini, anggaplah gitu. Aku orangnya itu paling susah menjalin hubungan sama lawan jenis, komunikasi sama lawan jenis kalau nggak bener-bener teman akrab atau partner kerja, itu agak kesulitan. Terus kalau misalnya dikenalin temen bisa nyambung, itu aku udah merasa kayak oh mungkin dipermudah ya dengan kayak gitu loh. Jadi nggak melulu itu bisa langsung tiba-tiba 2 bulan lagi nikah, itu nggak, pasti ada jalannya. Kita nggak pernah tahu, mungkin jodoh kita ketika kita dikenalin sama teman kita itu ternyata bukan dia jodoh kita, tapi justru dia adalah perantara jodoh kita. Aku meyakininya itu kayak gitu. Jadi ibarat matematika, kenapa sih kita harus disuruh belajar aljabar padahal kan itu ibaratnya kayak nggak kepake gitu. Jadi itu karena kalian gara-gara habis nonton Jerome sih sama Boy William sama Kak Sabda itu. Jadi ini karena kita itu disuruh berpikir, kita itu disuruh kayak kenapa gitu loh, kenapa bisa kayak gitu, kayak kita disuruh memahami prosesnya gitu, nggak melulu 1 kali 1 hasilnya 1, ya udah hasilnya benar segitu. Kita itu disuruh mencari tahu kenapa kok hasilnya 1 kayak gitu. Sama dengan keinginan kita, kenapa
inginku itu sepatu model gini, tapi kenapa aku dikasihnya bukan sepatu, malah dikasih sendal gitu. Paham ya? Dari sini paham ya teman-teman? Ya. Jadi yang aku ceritain mungkin semuanya adalah sesuatu yang senang-senang aja. Ibaratnya aku dapat apa dapat, karena aku pengen ngajak teman-teman supaya bersemangat. Tapi teman-teman juga nggak tahu kan, dan aku rasa seharusnya nggak perlu tahu bahwasanya sebenarnya yang aku inginkan apa, tapi ternyata aku dapatnya apa. Ya, jadi waktu dapat iPad di video aku yang ini, itu kan aku dapat iPad. Itu sebenarnya aku itu pengennya itu apa namanya, laptop Mac. Jadi aku pengennya Mac dan nggak dapet. Aku dapatnya apa? HP. Maksudnya aku dikabulin Allahnya HP, tapi terus nggak lama aku dapet iPad itu tadi. Aku nggak minta iPadnya. Paham ya teman-teman? Jadi justru malah kadang kita pengennya apa nggak dikasih itu, tapi malah dikasih dua macam yang kita bahkan ternyata aku butuh itu dan itu. Ya udah gitu lah. Jadi kalau menurut aku sebenarnya kita meminta apa, kadang kita dikasih apa, itu bukan berarti karena kita nggak dikasih itu karena itu nggak terbaik, itu bukan berarti gitu. Karena Allah pengen ngasih lebih ke kita. Mungkin ada juga yang bahkan dikabulkan mintanya apa terus ditambahin lagi apa. Ada juga yang mungkin seperti saya, pengennya laptop Apple, pengennya Mac, dikasihnya HP sama iPad. Itu sholawatnya juga sama gitu loh. Tapi dapatnya seperti itu gitu. Terus sekarang ini kemarin pertengahan bulan Maret kalau nggak salah, kebetulan aku ngambil hasil tabungan aku, terus aku buat untuk mulai usaha. Lah, ketika aku memulai usaha itu sebelum pandemi ini muncul. Jadi sebelum ada pandemi virus ini, sebelum wabah ini benar-benar udah muncul di beberapa negara tapi belum masuk ke Indonesia gitu kan. Lah, aku fine dong, uang tabunganku aku investasikan jebret semua. Aku nggak tahu kan kalau ternyata virus ini, wabah ini cepet banget, seketika ngelibas. Dan di saat yang sama 10 hari setelah itu kantor aku mengatakan bahwasanya kita freeze dulu dalam waktu 2 bulan. Bisa bayangin, uang tabunganmu udah kamu investasikan semua untuk memulai usaha dan ternyata kelibas habis dengan adanya pandemi ini, sehingga hampir habis lah kalau bisa dibilang. Ditambah lagi penghasilan bulanan kamu harus hilang untuk 2 bulan terakhir karena adanya pandemi ini, dengan kantormu di freeze kan. Kenapa aku ceritakan ini ke teman-teman? Biar teman-teman tahu bahwasanya terkadang sekalipun kita udah mengamalkan sholawat, kita udah mendawamkan sholawat ribuan kali, Allah itu pengen ngasih kita sesuatu yang lebih dan lebih gitu loh. Mungkin Allah pengen uji kesabaran kita, Allah pengen tahu gimana sih kalau misalnya apa yang tak kasih tak ambil semuanya, gimana sih kira-kira kamu masih mau nggak ibadah ke aku, ibadah kepada penciptamu ini, masih mau nggak kamu ngedawamin sholawat seperti sebelum-sebelumnya, atau justru malah kamu tingkatkan gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu loh. Kalau aku pribadi, aku mensupport banget ketika pemerintah mengatakan stay at home, di rumah aja gitu kan. Kenapa? Sekalipun tabunganku nggak banyak ibaratnya, sekalipun duitku pas-pasan lah ibaratnya, aku tetap mendukung karena itu adalah salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kurvanya. Nggak hanya mengurangi kurva, semakin cepat bisa membuat pandemi ini agar lebih cepat selesai gitu loh. Iya kan? Itu ya salah satunya dengan kita berkompromi gitu. Kata seorang dokter paru, dokter Andika kalau nggak salah, beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya di satu negara, ketika negara itu sudah ada satu yang terkena virus itu, kemungkinan besar semua warga negara adalah ODP. Jadi sewaktu-waktu bisa menjadi pasien atau bisa menjadi positif, bisa menjadi PDP atau bisa positif gitu kan. Caranya supaya kita semua bisa menghentikan ini adalah dengan jangan terlalu sering ketemu orang. Karena kalau terlalu sering ketemu orang, penyebarannya makin menjadi-jadi. Orang sekarang aja yang berusaha kita batasi dari awal, sudah berapa banyak teman-teman dari
para medis yang harus terpapar hingga akhirnya meninggal gitu kan. Jadi kenapa kita jadi ngomongin corona ya? Aku benci banget sumpah. Oke, balik lagi. Jadi meskipun tabungannya nggak banyak, terus mungkin aku sering cerita tentang aku dapat ini berkat sholawat, karena sholawat, karena mengamalkan sholawat. Aku juga bisa gitu loh, dapat aku juga dapat gitu loh kesusahannya gitu loh, karena pandemi ini aku harus nggak ngantor, dan dengan nggak ngantor otomatis penghasilannya pasti berkurang. Terus apalagi di awal-awal tabunganku aku investkan untuk usaha yang ternyata harus setengah jalan, sekarang mungkin nggak setengah, tinggal seperempat aja jalannya gitu kan. Jadi susah, pasti susah, berat pasti berat, tapi mau gimana lagi, emang kondisinya kayak gini, mau nggak mau ya udah kita perbanyak lagi aja sholawat. Siapa tahu Allah memurahkan dengan mempercepat pandemi ini. Toh untungnya bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua warga negara Indonesia, semua warga negara kita. Atau kalau bisa nular ke negara-negara lain ya alhamdulillah, kan seperti itu. Jadi nggak semua yang ngamalin sholawat itu terus dapetin semua yang diminta, terus nggak dikasih Allah sesuatu yang untuk ngangkat dia lagi, itu enggak gitu lah. Jadi tetap kita dikabulin doanya. Kan ada 3 macam tuh. Ketika kamu berdoa, Allah bakal ngabulin itu, Allah bakal nunda dan ngasih yang lain. Allah bakal ngasih yang kamu mau, Allah bakal ngasih kamu di lain waktu, ditunda dulu lama, atau Allah bakal ngeganti dengan yang lain, kan gitu. Jadi kalau aku sih ngerasanya gini, oke, 2 bulan kantor di freeze, pendapatan nggak ada, tabungan udah masuk untuk usaha semua. Itu artinya aku harus lebih ngirit lagi, aku harus berusaha untuk memutar ekonomi biar dapur aku tetap ngebul. Tapi hikmahnya juga ada, aku bisa stay di rumah, bisa semakin banyak mikirin konten apa yang bisa aku pakai untuk sharing ke teman-teman. Aku bisa mikirin konten apa yang bisa aku upload di jualan aku bisa nambah lagi untuk sholawatnya, aku bisa nambah lagi untuk ngajinya, aku bisa melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak bisa aku lakuin gitu loh. Jadi kalau teman-teman berpikir aku selalu, atau orang-orang yang lain di luar sana selalu ketika habis baca sholawat dikabulin, tapi kenapa di sisi lain ada orang yang justru baca sholawat justru malah semakin diberi kesusahan? Nggak hanya kalian teman-teman, kita yang dikabulin, yang di-sharing di YouTube itu pun ngalami yang namanya nggak dikabulin sama Allah, belum dikabulin sama Allah, atau diganti hal yang lain sama Allah pengabulannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, yang terpenting itu adalah komitmen pada diri sendiri bahwasanya aku mau mengamalkan ini, aku berdoa pengen minta ini, udah sisanya serahkan ke Allah. Dikabulkan sama Allah dengan cepat alhamdulillah, ditunda agak lama lagi agar proses kita untuk lebih dekat sama Allah itu lebih lama lagi, atau kemauan kita diganti dengan kebutuhan kita. Nggak semuanya teman-teman dilancarkan serut gitu aja, enggak. Semua berproses. Jadi kalau teman-teman merasa udah sholawat belum dikabulkan, kita sama sebenarnya. Cuman yang kita sharing adalah kenapa sampai dikabulkan, karena kita mensyukuri apapun yang diberikan Allah. Disclaimer, bukan berarti kita menganggap teman-teman gak mensyukuri ya. Itu kenapa kita sharing, karena kita diberikan apapun. Oh ternyata Allah ngasih ini, yang tak minta belum dikasih. Allah nggak ngasih ini dulu untuk cadangannya. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang menganggap bahwasanya kita nge-share kita dapat apa ketika kita membaca sholawat itu ya karena kita mau melalui prosesnya. Jadi itu tadi, mungkin mereka yang nge-share itu ngerasa bersyukur telah diberikan apa yang dia inginkan, sekalipun prosesnya dia harus nunggu lama, tapi kita kan nggak pernah tahu dia nunggu udah berapa lamanya gitu kan. Jadi buat teman-teman, yang terpenting adalah istiqomahin aja udah gitu, sampai nawah ibaratnya. Jadi benar-benar fokus, diikutin aja, insya Allah bakal dikabul sama Allah, dikabulkan dengan keinginan yang sama atau ditunda untuk beberapa waktu. Gelap ya. Dan yang ketiga adalah diganti dengan sesuatu yang lebih teman-teman butuhin.
istiqomah, tetap sabar, insya Allah pasti dikabul sama Allah. Sampai di sini dulu sharing aku hari ini. Sampai ketemu di sesi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.